Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas tentang penyakit sistem imunologi HIV/AIDS. Sebelumnya, izin memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Is Anissa, NPM 6121003. Kemudian Jihan Mulya Putri, 6121019. Yusri Ika Widiawardani, 6121022. Firsha Ilvani Mutiara 6121030, kemudian Indri Febrianti 6121031, Siti Maulida Rahmatillah 6121036, Silvi Nur Fajri 6121037, Anti Masturoh Nur Hasanah 6121110, dan Rahman Nabilah 6121115. Baik, langsung saja ke pembahasannya yang akan dipaparkan oleh IS Anissa. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini terdapat definisi HIV. Human Immunology Immunodeficiency Virus atau HIV adalah sejenis virus yang tergolong retrovirus yang menjadi penyebab AIDS. Berdasarkan kesepakatan internasional pada tahun 1986, namanya menjadi HIV. HIV merupakan jenis dari retrovirus RNA. Dalam bentuknya yang asli merupakan partikel yang inert, tidak dapat berkembang atau melukai sampai virus tersebut masuk ke dalam sel. Sel tersebut, terutama sel limfosit T, karena ia memiliki reseptor untuk virus HIV yang disebut CD4 di dalam sel limfosit T. Virus dapat berkembang seperti retrovirus yang lain dan bertahan hidup dalam sel dengan keadaan inaktif. Meski demikian, orang dengan HIV selalu dianggap infeksius yang setiap saat dapat aktif dan dapat ditularkan sepanjang hidup penderita. Selanjutnya, terdapat gejala klinis. Gejala klinis terdiri dari 3 fase, yaitu terdapat fase awal. Pada fase ini, infeksi mungkin tidak ditemukan gejala atau tanda-tanda infeksi. Kadang-kadang gejala yang mirip seperti flu, demam, sakit kepala, sakit tenggorokan, ruam dan pembengkakan kelenjar getah bening. Walau hanya gejala biasa yang terjadi pada orang secara umum, penderita HIV pada fase ini dapat menularkan virus kepada orang lain. Baik, selanjutnya yaitu fase lanjut. Pada fase ini, penderita masih tetap bebas selama kurang lebih 8 atau 9 tahun karena virus masih tahap perkembangan dan penghancuran sel kekebalan tubuh. Penderita HIV akan memperlihatkan gejala yang kronis seperti pembesaran kelenjar getah bening atau gejala khas, diare, berat badan menurun, demam, batuk, dan pernafasan pendek. Kemudian ada fase akhir. Pada fase akhir ini akan terjadi sekitar 10 tahun atau lebih, infeksi oportunistik yang muncul semakin beragam dan kompleks, gejala yang lebih berat dan akan mulai timbul. Sehingga pasien HIV mulai masuk ke stadium AIDS. Jika telah memasuki fase ini, pengobatan akan sulit dilakukan dan seseorang akan berakhir pada penyakit AIDS ini sendiri. Patofisiologi. HIV yang masuk ke dalam sirkulasi darah akan menuju ke sistem limfoid dan mencari target sel T, terutama sel T helper atau sel CD. Di sistem limfoid inilah virus akan bereplikasi dan menghancurkan sel inangnya. Akibat kerusakan kronis dari sel CD dan leukosit lainnya, akan terjadi leukopeni berat disertai menurunnya produksi sel CD. Proses tersebut berlangsung secara kronis dan progresif disertai jumlah virus yang terus bertambah. Leukopenia dan gangguan sistem imun memudahkan terjadinya infeksi oportunistik maupun neoplasma. Sindrom AIDS pada umumnya akan terjadi jika hitung CD kurang dari 200 per mikroliter. Kelainan yang timbul pada sistem saraf dapat berasal dari infeksi oportunistik,
neoplasma, komplikasi terapi, atau infeksi primer ke sistem saraf. Selanjutnya, pada pengendalian HIV, upaya pencegahan meliputi beberapa aspek yaitu penyebaran informasi, promosi, penggunaan kondom, screening darah, pengendalian infeksi menular seksual yang adekuat, penemuan kasus HIV dan pemberian ARV atau antiretroviral sedini mungkin, pencegahan dari ibu ke anak, pengurangan dampak buruk, sirkumsisi, pencegahan dan pengendalian infeksi di vaskes, dan profilaksis pasca pajanan untuk kasus pemerkosaan dan kecelakaan kerja. Selanjutnya, cara mencegah penularan HIV pada janin. Yang pertama, melakukan tes HIV. Secepat mungkin, bila ibu atau pasangan terlibat dalam perilaku yang membuat ibu beresiko terkena HIV, perlu dilakukan tes HIV pada trimester ketiga kehamilan. Yang kedua, minum obat pencegah HIV. Minum bila ibu tidak mengidap HIV, tapi beresiko bila ibu memiliki pasangan dengan HIV dan sedang merencanakan untuk hamil, maka perlu konsultasi dengan dokter kandungan tentang PRPP atau profilaksis prapaparan. Yang ketiga, minum obat untuk mengobati HIV. Hal ini bisa mengurangi resiko ibu menularkan HIV ke bayi menjadi 1% atau kurang. Setelah melahirkan, ibu sebaiknya jangan menyusui karena masih mengandung HIV. Berikanlah obat HIV pada bayi selama 4-6 minggu setelah lahir. Yang keempat, pemberian makanan. Telah diketahui bahwa ASI mengandung virus HIV dan transmisi melalui ASI sebanyak 15%. Kemungkinan transmisi vertikal intrapartum dapat diturunkan sampai 2-4% dengan menggunakan cara pencegahan seperti pemberian antiretrovirus, persalinan secara seksio-sesaria, maka sebaiknya bayi tidak mendapatkan ASI. Yang kelima, imunisasi. Beberapa penelitian menyatakan bahwa bayi yang tertular HIV melalui transmisi vertikal masih mempunyai kemampuan untuk memberi respon imun terhadap vaksinasi sampai umur 1-2 tahun. Oleh karena itu, di negara-negara berkembang, tetap dianjurkan untuk memberikan vaksinasi rutin pada bayi yang terinfeksi HIV melalui transmisi vertikal. Namun, dianjurkan untuk tidak memberikan imunisasi dengan vaksin hidup misalnya BCG, polio, dan campak. Dan yang terakhir, dukungan psikologis. Selain pemberian nutrisi yang baik, bayi memerlukan kasih sayang yang kadang-kadang kurang bila bayi tidak disusukan ibunya. Perawatan anak seperti pada anak lain. Hindari jangan sampai terluka. Bila mana sampai terluka, rawat lukanya sedemikian dengan mengusahakan agar si penolong terhindar dari penularan melalui darah. Perlu mendapat dukungan ibu, sebab ibu dapat mengalami stres karena penyakitnya sendiri maupun infeksi berulang yang diderita anaknya. Selanjutnya, pencegahan penularan melalui darah. Yang pertama, transfusi darah. Memastikan bahwa darah yang dipakai untuk transfusi tidak tercemar HIV. Yang kedua, alat suntik dan alat lain yang dapat melukai kulit. Disinfeksi atau membersihkan alat-alat seperti jarum, alat cukur, alat tusuk untuk tindik dan lain-lain dengan pemanasan atau larutan disinfektan. Yang terakhir, pencegahan penularan dari ibu ke anak. Selanjutnya, bayi yang terinfeksi di dalam rahim atau dalam kandungan atau selama persalinan dan melahirkan memiliki prognosis yang buruk dibandingkan dengan bayi yang terinfeksi selama menyusui. Bayi-bayi tersebut dapat diidentifikasi menggunakan tes antibodi HIV. Umum merupakan tantangan karena adanya antibodi HIV ibu yang dapat bertahan lama 18 bulan dalam aliran darah anak. Beberapa ibu tidak membawa bayi mereka kembali untuk menguji pada 6 minggu yang direkomendasikan dan bayi lain yang hidup dengan HIV dapat meninggal dalam 6 minggu pertama. Penting bagi bayi untuk dilakukan tes HIV ketika mereka berhenti menyusui.
Selanjutnya, penularan HIV melalui ASI. Dijelaskan bahwa bayi yang mendapatkan ASI eksklusif dan susu formula mempunyai kecenderungan untuk positif HIV lebih tinggi daripada bayi yang mendapatkan ASI eksklusif dan bayi yang tidak pernah diberi ASI eksklusif. Bayi yang mendapat ASI eksklusif mengalami kemungkinan tes HIV positif lebih tinggi setelah usia 200 hari setelah lahir dibandingkan dengan bayi yang tidak pernah mendapatkan ASI. Penularan HIV melalui ASI sering terjadi dan dipengaruhi oleh yang pertama, viral load ibu yang tinggi, penyakit tingkat lanjut, defisiensi imun, lama pemberian ASI, adanya infeksi payudara, dan adanya fisura pada puting susu. Selanjutnya, mekanisme penularan HIV dari ibu ke anak. Yang pertama, infeksi melewati plasenta, persalinan, dan ASI. Yang kedua, sumber infeksi dari darah ibu, plasenta, cairan amnion, sekresi cervicovaginal, dan ASI. Yang ketiga, faktor obstetrik, yaitu sirkulasi umbilikal, kulit, mukosa, membran saluran pencernaan, dan saluran pernapasan. Resiko penularan HIV dari ibu ke anak. Yang pertama, faktor ibu. Jumlah virus HIV dalam darah ibu hitung CD4 status gizi selama kelahiran, penyakit infeksi selama kehamilan. Yang kedua, faktor bayi. Yang ada usia kehamilan dan berat badan bayi lahir prematur, terus pemberian ASI, dan luka di mulut bayi. Yang ketiga, faktor obstetrik. Jenis persalinan, kedua lama persalinan, ketiga ketuban pecah dini. Estimasi HIV atau AIDS global. Estimasi HIV ini hingga akhir 2007 meliputi orang dengan HIV AIDS pada 2007 33,2 juta, 30,6 sampai 36,1 juta. Dan orang dewasa dengan HIV pada 2007 meliputi 30,8 juta sampai 33,6 juta. Wanita dengan HIV AIDS pada 2007 15,4 juta, 13,9 sampai 16,6 juta. Anak-anak dengan HIV pada 2007 2,5 juta, 2,2 sampai dengan 2,6 juta. Orang yang baru terjangkit HIV pada 2007 2,5 juta sampai dengan 4,1 juta. Orang dewasa baru terjangkit HIV pada 2007 2,1 juta sampai dengan 3,6 juta. Anak-anak baru terjangkit HIV pada 2007 0,4 juta sampai dengan 0,54 juta. Kasus HIV AIDS di Indonesia. Data dunia di tahun 2016 mencatat total kasus baru HIV pada anak-anak dan dewasa di dunia berjumlah 1,8 juta jiwa. Tahun 2017 jumlah kasus baru HIV pada anak-anak dan dewasa masih sama seperti tahun sebelumnya, yaitu berjumlah 1,8 juta jiwa. Di Indonesia, jumlah kasus HIV yang dilaporkan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Jumlah kasus HIV yang dilaporkan sampai dengan Juni 2019 sebanyak 3 juta 49 sampai 3 juta sekian sampai 60,7% dari estimasi. Program Pelayanan Permenkes Nomor 21 Tahun 2013 tentang penanggulangan HIV dan AIDS. Yang pertama, penerapan KT-HIV di seluruh vaskes. Yang kedua, tes HIV masuk dalam standar pelayanan medis seperti tes laboratorium lainnya sesuai Permenkes Nomor 37 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan laboratorium pusat kesehatan masyarakat beserta lampirannya. Yang ketiga, pada daerah dengan tingkat epidemi meluas, tes HIV ditawarkan pada semua pasien yang berkunjung ke vaskes sebagai bagian dari standar pelayanan.
Yang keempat, pada daerah dengan tingkat epidemi terkonsentrasi, tes HIV ditawarkan pada semua ibu hamil, penderita TB, penderita hepatitis, penderita IMS, pasangan ODHA, dan populasi kunci. Yang kelima, persetujuan tes dari pasien cukup dilakukan secara lisan. Yang keenam, pasien diperkenankan menolak tes HIV. Jika pasien menolak, maka pasien diminta untuk menandatangani surat penolakan tes secara tertulis. Di daerah epidemi HIV meluas dan terkonsentrasi, tes HIV wajib ditawarkan kepada semua ibu hamil secara inklusif pada pemeriksaan laboratorium rutin lainnya, saat pemeriksaan antenatal atau menjelang persalinan. Di daerah epidemi HIV rendah, penawaran tes HIV diprioritaskan pada ibu hamil dengan IMS dan TB. Selanjutnya, mencegah kehamilan tidak diinginkan pada wanita terinfeksi HIV. Semua perempuan, termasuk perempuan yang terinfeksi HIV, memiliki hak untuk memutuskan jumlah dan waktu anak mereka. Dan konselor wanita yang diketahui terinfeksi HIV harus mendukung keputusan keluarga berencana klien, bahkan jika mereka tidak setuju dengan klien. Seorang wanita dengan HIV yang memutuskan dia ingin hamil harus diberi saran tentang bagaimana melakukannya sambil meminimalkan risiko menulari pasangannya atau terinfeksi kembali olehnya. Dengan belajar mengenali kapan waktu yang tepat untuk hamil dan kapan berhubungan seksual tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Berikut pilihan metode kontrasepsi. Yang pertama, ada kondom yang kemungkinan manfaatnya adalah perlindungan IMS yang baik jika digunakan secara konsisten dan benar. Kekurangannya membutuhkan kerjasama mitra dan teknik yang benar. Kemudian oral kontrasepsi yang manfaatnya efektivitas kontrasepsi yang baik jika digunakan secara konsisten. Kekurangannya interaksi steroid dan fungsi kekebalan yang tidak jelas, interaksi dengan antibiotik tertentu dan obat lain, kemungkinan peningkatan pelepasan virus dari serviks. Kemudian kontrasepsi hormonal yaitu suntik. Manfaatnya efektivitas kontrasepsi yang baik dan perawatan rendah. Kekurangannya interaksi steroid dan fungsi kekebalan yang tidak jelas, kemungkinan peningkatan pelepasan virus dari serviks, dan tidak ada perlindungan IMS. Kemudian IUD. Manfaatnya efektivitas kontrasepsi yang baik dan perawatan rendah. Kekurangannya adalah resiko infeksi rahim sekunder akibat insersi, tidak ada perlindungan IMS, dan tidak ada perlindungan HIV untuk pasangan. Kemudian yang terakhir ada operasi steril, yang manfaatnya adalah efikasi perawatan rendah yang baik untuk wanita yang tidak menginginkan lebih anak. Kekurangannya tidak ada perlindungan IMS dan tidak ada perlindungan HIV untuk pasangan. Baik, mungkin cukup sekian presentasi pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.